Oke, selamat pagi semuanya. Bisa dengar suara saya? Bisa, oke ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini saya tanya dulu ya. Ada kendala enggak dalam mengerjakan lanjutan worksheet-nya ya? Sampai terakhir nanti sampai hotel ya. Ya, coba saya tanya dulu mungkin dari Mbak Nurul Tania, ada yang mau ditanyakan, Mbak? Belum. Sudah sampai mana? Sampai penginapan hotel. Sudah bisa jalan? Sudah. Ini online-nya pakai laptop atau pakai HP? Pakai HP, Pak. Oh, laptopnya berarti nanti nggak bisa di-share screen, oke lah. Terus Mbak Reni Ismawati, selamat sore Mbak Reni Ismawati. Halo Mbak Reni. Oke, Mas Moh Sabrik. Belum sempat coba Pak ya. Apa namanya yang pembayaran penginapan hotel belum sempat coba. Tapi yang mencoba yang percabangan. Tapi ada masalah nggak di situ? Akhirnya bisa. Yang if itu Pak. Logika. Udah bisa jalan? Sudah bisa. Oke. Mas Tegar Damar. Ada kalau yang if else masih kurang paham Pak. If else masih belum kurang paham. Oke. Nanti coba kita lihat ya. Mas Rama, kemarin if else-nya udah bisa jalan? Yang nilai. Oke, itu Mas Tegar tadi bertanya. Ini pakai laptop atau pakai HP? Ya, mungkin bisa di share screen, mungkin di yang Anda tanyakan kemarin itu kan, yang tentang nilai itu ya. Ya, jadi bisa di share screen dulu coba untuk menjawab Mas Tegar tadi coba. Nanti sambil saya jelaskan coba. Silakan Mas Rama. Ya. Ini baru masuk Pak Suprapti ya, sama Mas Lutfi ya. Kalau Mas Lutfi udah sampai mana? Udah hotelnya udah bisa jalan ya. Oke. Mbak Suprapti. Oke. Sambil nunggu Mas Rama menyiapkan ya. Tadi Mas Tegar ada sedikit pertanyaan ya, nanti sambil saya jelaskan. Terus saya juga sampaikan ini kita terakhir ketemu sebelum UTS gitu ya. Minggu depan kita libur minggu tenang. Jadi nanti UTS-nya sampai mana Pak? Nah, nanti UTS-nya sampai hotel saja. Jadi sampai fungsi percabangan saja. Ya. Jadi itu nanti disiapkan. Ya. Nah, ini udah belum Mas Rama? Oke, ya. Jadi itu ya, jadi minggu depan kita minggu tenang dan jangan lupa besok pagi ya, itu di kalender saya lihat itu warnanya merah ya. Jadi
ya walaupun kita terbiasa di rumah tapi tetap libur ya. Jadi besok perkuliahan libur ya. Sama minggu depan juga libur. Sebenarnya ya libur panjang, tapi kondisinya baru seperti ini ya tetap kita harus di rumah ya. Nah tadi hilang Mas. Suka tadi Mas Rama tadi. Oke lah ya. Mungkin bisa saya tampilannya aja. Saya coba share screen untuk pertanyaan dari Mas Tegar tadi. Oke. Tampil enggak diktatnya? Tampil, oke. Mas Tegar bisa lihat diktatnya di sini, kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Saya coba menjelaskan lagi tentang fungsi if else seperti yang ditanyakan sama Mas Tegar tadi ya. Nah, jadi fungsi if itu intinya berapa banyak pernyataan yang ada ya. Kemudian nanti setelah itu tinggal membutuhkan if berapa. Kalau membutuhkan kalau pernyataannya 5 berarti if-nya sebanyak Mas Rama? Udah. Oke, saya stop dulu ini. Oke, bentar. Oke, stop dulu. Ya, oke silakan. Di share screen coba. Nah, oke kelihatan Mas Tegar, kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, ini ya. Jadi di situ ya Mas Rama coba menampilkan fungsi if-nya. Ya. Anda bisa lihat dari yang atas dulu ya, itu ada teks 3, prosedurnya interaktif chain. Kenapa kemarin kita ada klik ya, ada valid, ada init lah. Ini kenapa kok interaktif chain? Jadi nanti kalau di teks 3 itu adalah menuju ke nilai akhir. Jadi kalau nilai akhirnya berubah, itu nanti teks 5, teks 4 itu nanti akan otomatis berubah. Kemudian di sini ada fungsi if. Ya. Di dalam ketentuan tadi saya bilang pernyataan dikurangi 1 ya. Di dalam worksheet kalau Anda lihat itu ya, jika nilainya lebih dari sama dengan 55 maka lulus. Jika kurang dari 55 maka tidak lulus. Nah, itu ada dua statement, ada 2 pernyataan. Jadi 2 dikurangi 1 menghasilkan if sebanyak 1. If nilai lebih dari sama dengan 5 maka ya this form teks 5 value-nya lulus. Teks 5 itu adalah keterangannya lulus. Else ya, jika tidak maka teks 5 value-nya tidak lulus. Ya. Kalau nanti mau ditambah lagi juga bisa. Ya. Misalkan nanti nilainya, nah yang bawah ini pakai do case. Ya. Kalau pakai if bisa Pak, bisa. Tinggal diganti if nilai lebih dari 65 ya kan. Maka this form teks 4 value-nya A. Begitu tergantung berapa banyak statement yang digunakan. Kalau statementnya 5, jadi nanti kita butuh if sebanyak 4.
Yang terakhir ditulisin else. Nah, gitu aja. Else this form teks 4 dot value sama dengan E. Ya. Itu Mas Tegar ya, itu untuk fungsi if. Terus kemudian setelah penjelasan dari saya melihat worksheetnya, melihat hasil dari Mas Rama ini, yang Mas Tegar mau tanyakan lagi yang bagian mana? Silahkan. Ya dulu Pak, nanti saya coba dulu, kalau ada pertanyaan saya pilih apa-apa. Oke. Nah, oke. Terus untuk yang hotel, mungkin itu bisa di stop dulu aja ya Mas Rama, makasih ya. Ya. Oke, untuk yang hotel mungkin saya sedikit mendemokan ya sambil kita flashback ya, sambil ambil alih ya. Oke, kelihatan enggak Fox Pro-nya? Halo, kelihatan enggak tampilannya? Belum, Pak. Belum. Belum, saya ulangin lagi coba. Udah belum? Belum. Belum. Oh, ini kalau belum berarti ya stop lagi, coba ulangin lagi. Udah? Belum? Belum. Belum. Oh. Belum. Oke. Kalau belum mungkin coba diambil alih, coba Mas Rama coba. Kamu udah ngecekkan hotel belum, Mas? Belum. Oke. Sebentar ya. Saya live dulu mungkin. Nanti saya masuk lagi. Bentar ya. Oke, coba. Udah tampil belum? Belum, Pak. Belum juga. Tuh. Hitam aja. Hitam aja, ini berarti kalau diktatnya mau enggak? Sama hitam ini? Nggak kelihatan, Pak. Enggak kelihatan apa-apa? Iya. Oke. Kendala ini. Nah, banyak ini ya.
Coba, ini udah belum? Belum juga? Sama? Sama. Hah? Muncul. Udah muncul ya? Oke, alhamdulillah ya. Oke, coba saya coba demokan yang hotel ya, tapi tidak semua aja, sedikit aja nanti ya. Jadi langkah pertama Anda harus mulai dengan yang namanya tool ya. Tool option sama seperti sebelumnya, file location ya, not use, ini directory defaultnya ya. Dan modify, ini harus Anda lakukan langkah awalnya. Saya menyimpan di sini aja. Dan saya coba open. Nah, ini saya punya beberapa form di sini ya. Saya buat form baru aja, new form, saya kasih nama nanti hotel gitu aja. Nah, kemarin yang saya singgung adalah tentang penggunaan date ya, penggunaan dari fungsi date-nya. Saya lihat worksheet-nya dulu. Nama, jenis pengunjung, jenis kamar, tarif per hari ya. Itu 2, 3, 4 5, 6, 7. Text box 1 di sini. Kemudian option group, option button. Kemudian ada combo box-nya. Kemudian text box lagi. Nah, 1 coba. Oke, di sini nama. Terus habis itu ada jenis pengunjung, jenis kamar ya. Captionnya. Kemudian setelah jenis kamar, tarif per hari, tanggal masuk, tanggal keluar, mama inap. Nah, masuk. Nah, ini ya. Oke, kita buat yang namanya option groupnya dulu ya. Kemarin langkahnya di klik kanan, kemudian masuk ke builder. Ya. Di sini tinggal Anda masukin di situ ada domestik dan asing ya. Jadi tinggal ditulis di sini domestik. Yang kedua
asing. Terus layoutnya bisa Anda ganti ya, horizontal atau vertikal, bebas. Kalau sesuai worksheet dipilih horizontal. Combo box, udah ini. Nah, saya contohin nggak semua, tapi segini aja cukup banyak. Kemudian form inisialnya ya. Form inisialnya. Nah. Coba Mbak Nurul Tania, bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Oke. Coba punya kamu ini this form ya kan. Dot text 1. Iya. Dot value-nya apa? Punya kamu. Value-nya karakter, Pak. Gini kan, string kan. Terus Iya. yang kedua apa pakainya ini? Option kan? Yang kedua di form option group 1 Value. pakainya yang berupa angka Satu ini. number. Satu atau 0? Saya 0, Pak. Oke. Terus kemudian Di form combo 1 value karakter. oke. Terus this form teks 3 nih ya. Ini teks berapa? Teks 2 ya. Teks 2 itu date atau masih angka ya. Terus teks 3-nya pakai date. Oke. Teks 3 pakai date, teks 4 value-nya juga date juga. Terus ini this form yang terakhir, nggak usah semua ya. Teks 5. Nah, ini. Nanti kalau Anda jalankan ya, itu untuk fungsi yang nih, jadi fungsi date-nya di sini ya. Fungsi date-nya ini nanti akan seperti tanggal saat ini. Ya, yang lainnya kelihatan ya. Mas Tegar, Mas Rama, Mbak Arista, lihat di screen kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, ini ya. Jadi yang bawah-bawahnya kalau angka berarti di sini di inisialnya tinggal diganti this form teks 6 value sama dengan 0. Itu sesuai dengan yang ada di dalam worksheet. Itu nanti string, karakter atau angka. Ya. Kemudian untuk combo di sini ya. Untuk combo di sini, ini juga Anda bisa mengisikannya. Kalau siapa? Mas Lutfi, biar dengar suara saya, Mas Lutfi. Combo kemarin kamu buatnya pakai cara yang bagaimana? Diklik kanan atau Anda menggunakan cara lainnya? Klik kanan ini ya. Oke, klik kanan, builder. Terus macet. Oke. Ini ganti apa? Ini ganti data. Ini ya, data enter behind ini ya. Ya kan? Terus kemudian ini di gini kan?
Ekonomi, ya. Oke, makasih ya. Mbak Tania, sama enggak kemarin buatnya, Mbak Tania? Seperti ini enggak? Saya pakainya yang properties, Pak. Pakai properties, oke. Jadi bisa pakai ini, ya. Ini caranya satu. Jadi saya tanya tadi ada cara banyak. Kalau properties, Anda masuk ke mana? Klik kanan, properties. Kanan, properties. Nih, tampil di sini. Terus, Ya, kemudian di itu, Pak. Yang source, oke. raw source. Raw source, ya. Raw source-nya ini di raw source tipe ini dibuat value gini kan, ya, ya kan. Kemudian raw source-nya di sini diisi gini, ekonomi gitu, koma, terus apa? Apa? Bisnis terus, koma, eksekutif, terus sweet room. Oke, itu ada dua cara dari Mas Lutfi dan Mbak Tania. Kalau Anda lihat di sini ya, ini pun juga sama ya. Anda bisa ngisi di sini, ya. Tadi caranya Mas Lutfi kan ini di klik kanan, folder, data enter by hand, kemudian diisi sama. Ya. Saya pun tadi ngisi lewat raw source, ya, raw source tipenya dulu yang Anda atur ya. Raw source tipenya diganti value, kemudian raw source-nya diisi. Ya. Nah, kemudian Anda bisa jalankan. Nih, nanti akan tampil ekonomi, bisnis, eksekutif, atau suite room. Ya. Nih. Terus kemudian, setelah itu, ya, di situ ada keterangan, misalkan nanti, ya, misalkan ekonomi, ini ekonomi di sini nanti, kemudian tampil di tarif per harinya berapa. Ya. Nanti Anda bisa membuatnya combo 1, ya tetap combo 1 di sini. Ini nanti prosedurnya Anda ganti loss focus. Loss focus itu apa, Pak? Loss focus itu saat meninggalkan fokus. Misalkan saya buat di sini kamar gitu ya. Kamar itu nanti untuk menunjukkan this form dot combo ya dot value. Kemudian saya pakai case spasi kamar sama dengan ekonomi. Tarifnya tinggal di sini, nanti berapa tarifnya. Kalau di worksheet berapa? 150 nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Kalau salah ya nanti bisa Anda sesuaikan sendiri ya. Kemudian yang kedua case lagi ya. Kamar lagi sama dengan tadi saya kalau nggak salah nulis bisnis. S-nya tadi kalau nggak salah double. Tarifnya diisi berapa? Diisi 200 lah. Ya. Kemudian yang selanjutnya nanti Anda bisa coba misalkan ya. Jangan lupa Anda untuk menentukan tarifnya itu nanti mau dimasukkan ke teks berapa. Jadi this form dot text
teks berapa, teks 2 kalau salah ya, dot value. Nanti kalau salah kan ada keterangannya nanti, nggak apa-apa. Sama dengan tarif. Coba kita jalankan dulu aja, kita cek dulu, bisa enggak? Oke, ada suatu permasalahan di sini. Apa ini salahnya? Encase-nya nggak mau, cancel dulu ya, kita cek dulu. Encase-nya kenapa nggak mau? Mungkin ini harus digabung, mungkin ya kan. Kita coba lagi. Oke, bisa Anda pilih ya. Nah, tuh ya. Jadi kalau Anda kelihatan nggak ini, mas mbaknya? Halo? Halo semuanya? Salah satu bisa menjawab. Kelihatan ya. Jadi ini bisa Anda lihat kalau ekonomi nanti tarifnya segini. Kalau bisnis tarifnya jadi ini. Yang Anda perlu perhatikan di sini ya, nama ini ya, nama di dalam sini. Kalau bisnisnya nanti, ini kan S-nya double belakangnya. Coba kalau yang di coding S-nya saya buat satu tok. Kemudian kita jalankan coba. Ya. Ekonomi, lancar. Bisnis, nah. Eksekutif, ya, nggak mau ya. Suspend di mana salahnya? Di sini. Karena ada suatu kesalahan tadi, sedikit kesalahan tadi ya. Jadi harus Anda sesuaikan benar-benar namanya. Ya. Jadi terus yang selanjutnya, yang tanggal atau apa bisa Anda buat juga di sini ya. Saya mau ganti nama inap berarti teks 5. Teks 5 business form dulu. Teks 4. Teks 3. Coba, bisa enggak? Nah, ini ya. Jadi tanggalnya biasa saja kok ya. Nah, nih. Ya. Kelihatan semuanya, mas mbaknya. Ya. Ini kemudian itu yang lainnya sama, ya. Oke, mungkin ini dulu Anda bisa tulis ya. Tapi ini saya pindah dulu ya. Saya copy di teks 4. Teks 4 itu tanggal keluar. Saya ganti interaktif change. Kenapa kok diganti di interaktif change? Jadi nanti sewaktu ada perubahan, ya saya jalankan di sini. Misalkan ini ada suatu perubahan di sini 5. Nah ini otomatis akan berubah. Ini saya ganti lagi misalkan 6. Nah lama inapnya akan otomatis berubah. Nah, itu fungsi dari interaktif change. Jadi nanti teks 4 Anda bisa ganti dengan interaktif change. Ini ya, ini codingnya untuk menghitung tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Ya, nih. Kelihatan enggak? Kalau kelihatan ya. Kelihatan mas mbaknya? Kelihatan enggak? Kelihatan ya, bisa Anda tulis atau Anda copy boleh ya. Tuh. Nih. Untuk yang tadi mau ditulis tidak ini atau ya di screenshot aja enggak apa ya? Atau di foto. Udah? Udah belum? Udah? Belum? Oke, saya tungguin kalau belum. Udah? Udah, oke. Terus yang tadi di combo juga Anda harus di combo ini juga Anda harus
lihat juga ini sini ya. Oke, bisa. Nanti tinggal diganti di sini, tinggal ditambahin ya, ditambahin case lagi, kamar, apa kan ada 4 tadi ya. Ini cuma contoh aja, bisa Anda tulis atau Anda foto, Anda screenshot, silakan ya. Nanti kalau ini udah, ya, kita bisa closing. Meriki. Udah? Udah belum? Udah semua ya. Oke ya, jadi ini saya stop dulu ya. Kita Oke, ya. Itu tadi tentang yang hotel ya. Untuk yang rumus lainnya saya kira sama dengan yang ada di worksheet atasnya. Ya. Oke, mungkin ada yang bertanyakan dulu, silakan sebelum saya tutup ya. Ada enggak? Silakan kalau ada yang bertanyakan. Enggak ada? Oke, kalau nggak ada bisa kita akhiri ya semuanya. Halo. Oh, udah pada persiapan buka ya, buka puasa. Oke lah, kita closing bentar ya. Ya, jadi habis ini Anda bisa menyiapkan untuk berbuka puasa ya. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Semoga bermanfaat ya. Saya selalu ucapkan minta maaf kalau memang ada salah-salah dalam penyampaian materi ya. Sekian dari saya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.